mencari ide konten YouTube yang bermanfaat dan juga diminati oleh cukup banyak orang agar bisa membantu channel kita berkembang. Sebagian penonton YouTube memang menggunakan YouTube sebagai sarana hiburan, tapi juga tidak sedikit yang datang ke YouTube untuk mencari informasi atau mencari solusi yang berguna. Karena setiap orang dalam menjalani hidup selalu membutuhkan solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Sebagai kreator, kita memang tidak bisa memberikan solusi untuk segala hal, tapi kita bisa membuat video-video yang bermanfaat sesuai dengan keahlian atau keterampilan yang kita miliki. Selama kita memiliki satu keterampilan yang berguna, walaupun cuma sekedar hobi, kita bisa memanfaatkan pengetahuan yang kita miliki untuk membuat video-video yang bermanfaat di YouTube. Dan supaya video-video kita juga banyak ditonton orang, kita harus membuat video yang sering dicari oleh para pengguna YouTube. Karena kalau kita membuat video dengan topik yang tidak diminati, sebagus apapun videonya, maka tidak akan ada yang tertarik untuk menonton video tersebut. Nah, untuk membuat konten yang bermanfaat dan diminati banyak orang, ada 2 langkah penting yang harus kita lakukan. Langkah pertama adalah mengumpulkan ide-ide yang sesuai dengan keahlian atau hobi yang kita miliki dengan menggunakan YouTube. Langkah kedua adalah menganalisa masing-masing ide tersebut untuk mengetahui ide-ide mana saja yang memiliki potensi bakal ditonton banyak orang. Oke, untuk melakukan langkah pertama, kita harus masuk dulu ke YouTube. Kalian bisa pakai komputer atau HP, tidak masalah. Di sini kita akan menggunakan fitur prediksi pencarian YouTube untuk menemukan pertanyaan yang spesifik. Karena kalau tidak spesifik, video kita akan sulit bersaing dengan channel-channel yang sudah berumur tahunan dan subscribernya banyak. Contohnya, jika kita punya channel fitness dan pertanyaan yang kita temukan tidak spesifik, misalnya cara memperbesar otot, nah otot di tubuh manusia itu banyak jenisnya, jadi itu tidak spesifik. Kalau kita melakukan pencarian di YouTube untuk kata kunci cara memperbesar otot, di sini bisa dilihat video-video yang ada di atas adalah video-video dari channel-channel besar. Karena algoritma YouTube lebih menyukai untuk merekomendasikan video-video dari channel besar. Kalau channel kita masih baru atau subscribernya sedikit, terus kita memaksakan untuk bersaing dengan channel besar, bisa-bisa video kita itu munculnya di urutan ke 100 atau bahkan ke 200. Jadi sebagus apapun video kita, maka akan sulit ditemukan oleh penonton. Dengan mencari topik yang spesifik, persaingannya akan lebih longgar dan video kita akan memiliki kesempatan lebih besar untuk masuk ke posisi atas hasil pencarian. Nah, untuk mencari ide atau pertanyaan yang spesifik itu ada beberapa cara. Cara pertama adalah dengan mengetikkan kata cara di box pencarian YouTube. Selanjutnya kita bisa menambahkan kata yang sering digunakan berbarengan dengan kata cara. Misalnya, cara menggunakan, terus ketik spasi. Nah, di sini akan muncul prediksi kata kunci dari YouTube. Tapi untuk lebih spesifik, kita bisa tambahkan 1 huruf lagi, misalnya huruf A. Kalau kita menemukan kata kunci yang sesuai dengan keahlian kita bisa ganti huruf A dengan huruf B. Nah, di sini bisa kita lihat ada prediksi kata kunci yang spesifik. Kalau memang sesuai dengan topik utama channel kita, maka kita bisa catat dulu kata kunci ini. Dan kita bisa ketik huruf lainnya dari A sampai Z untuk mendapatkan ide sebanyak-banyaknya. Di sini kita pun bisa memilih salah satu kata kunci yang tidak terlalu spesifik, misalnya kata kunci ini. Terus kalau kita tekan spasi, maka akan muncul kata kunci lain yang lebih spesifik. Kita juga bisa mengubah awalan katanya dengan kata yang lain, misalnya cara memperbaiki, dan tambahkan 1 huruf lagi seperti tadi. Maka akan banyak lagi ide-ide spesifik yang bisa kita catat. Kata cara ini bisa diikuti banyak kata lainnya yang berhubungan dengan hobi atau keahlian kita, misalnya cara memasak, atau bisa lebih spesifik seperti cara memilih rumah, cara memelihara kucing, dan lain-lain. Ide-ide konten bermanfaat yang bisa diberikan oleh fitur prediksi pencarian di YouTube ini sangat banyak, dan kita bisa menemukan banyak hal yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh kita. Selain menggunakan awalan kata cara, kita juga bisa menggunakan kata tips sebagai awalan. Sama seperti sebelumnya, kata tips ini harus diikuti dengan kata yang lain yang berhubungan dengan topik utama channel kita supaya bisa lebih spesifik. Misalnya tips kesehatan kalau channel kita memang tentang kesehatan. Atau kalau channel kita tentang masak, kita bisa ketik tips masak. Jangan lupa kita juga bisa pilih salah satu dan tekan spasi untuk dapat lebih banyak prediksi kata kunci. Kalau yang muncul di sini ada titik-titiknya kayak gini, ini berarti sudah tidak ada prediksi lagi dari YouTube. Nah, kita juga jangan hanya membatasi dengan menggunakan kata kunci cara atau tips sebagai kata awal. Bisa pakai kata lainnya misalkan tutorial, dan kita juga bisa menggunakan kata apa, atau apa itu, atau apa fungsi. Atau kita bisa ketik juga topik tertentu, misalnya latihan basket atau belajar gitar. Intinya, hanya dengan menggunakan box pencarian ini kita bisa dapat banyak ide. Jadi cari prediksi kata kunci sebanyak-banyaknya dulu yang merupakan pertanyaan spesifik akan suatu hal. Yang pasti harus sesuai dengan topik utama channel kita atau keahlian kita sendiri.
Catat semua kata kunci yang ditemukan di Excel atau Word. Di sini saya pakai Google Sheet, kalian bisa catat pakai aplikasi kesukaan kalian. Saran saya bagusnya pakai Google Sheet atau Excel. Kalau nggak punya Excel, pakai aja Google Sheet. Dari browser tinggal masuk ke sheets.google.com. Terus klik blank di sini untuk membuat dokumen baru. Google Sheet ini mirip banget dengan Excel. Nah, kalau sudah menemukan beberapa ide konten spesifik, langkah selanjutnya adalah menganalisa volume pencarian dan kompetisi dari masing-masing ide konten atau kata kunci. Untuk itu kita perlu bantuan dari sebuah aplikasi yang bernama vidIQ. Aplikasi ini ada yang versi gratis dan juga berbayar. Yang versi berbayarnya itu lebih bagus, tapi kalian bisa pakai yang versi gratisnya dulu. Link download untuk versi yang gratis ada di deskripsi video ini, silahkan dicek aja ya. Aplikasi vidIQ ini tersedia untuk di komputer, di HP Android dan juga iPhone. Kalau sudah download dan install, untuk yang pakai HP silahkan buka aplikasi vidIQ-nya. Untuk yang di komputer, kalau sudah install vidIQ saat buka YouTube, di sini akan ada menu tambahan. Klik menu yang bernama Keyword Inspector ini, lalu masukkan salah satu ide topik atau kata kunci yang sudah kita catat barusan, dan klik tombol search di sini. Untuk yang di HP, setelah buka aplikasi vidIQ, masukkan kata kuncinya di sini dan tekan Enter. Yang beda cuma tampilannya aja, sebenarnya cara pakainya sama aja. Nah, setelah memasukkan salah satu kata kunci di vidIQ, di sini kita bisa melihat skor kata kunci tersebut. Terus di sini ada search volume dan juga competition. Jumlah search volume ini adalah jumlah seberapa banyak kata kunci ini telah dicari orang. Di sini dikatakan kalau kata kunci ini sudah dicari sebanyak 1.800 kali. Ini adalah indikasi kalau kata kunci ini lumayan banyak dicari sebelumnya. Dan di sini dikatakan kalau persaingannya low alias rendah. Nah, yang perlu kita lihat adalah kata kunci yang search volumenya minimal 1.000 dan persaingannya low. Untuk gampangnya, kita bisa lihat aja skor di sini. Kalau skornya 60 ke atas berarti bagus, dan kita bisa segera bikin kontennya. Kalau skornya antara 50-an, itu berarti sedang, nggak bagus tapi nggak jelek juga, kita masih bisa juga bikin kontennya. Untuk kata kunci yang skornya di bawah 50 itu jelek, mending kita nggak perlu bikin kontennya. Biasanya karena jarang dicari orang atau kompetisinya terlalu tinggi. Untuk skornya, kita bisa masukkan ke catatan yang tadi kita buat, dan kita harus analisa semua kata kunci yang sudah kita kumpulkan sebelumnya satu persatu. Yang perlu kita prioritaskan untuk dibikin kontennya adalah kata kunci yang punya skor tinggi. Jadi bikin kontennya diurutin aja berdasarkan skor. Kalau yang skornya di bawah 50 terserah kalian mau dibikin atau enggak, tapi saran saya fokus aja sama yang 50 ke atas, dan utamakan bikin yang 60 ke atas. Kalau ada yang cukup sulit untuk dibikin, kita bisa lewat dulu dan bikin konten yang kita bisa dulu aja. Di bagian ini kita bisa lihat ada related keywords, yaitu kata kunci yang berhubungan dengan topik yang sedang kita analisa. Kalau nemu yang skornya 60 ke atas, kalian bisa catat juga dan bikin kontennya. Dan vidIQ pun punya banyak fitur-fitur lainnya yang bisa membantu kita dalam menambah view. Saya akan jelaskan cara pakai fitur-fitur lainnya di kesempatan lain. Jadi subscribe dulu ke channel ini supaya nggak ketinggalan kalau saya nanti upload videonya. Dengan memanfaatkan data pencarian YouTube, video-video kita akan memiliki kesempatan untuk bisa lebih ditemukan oleh penonton. Walaupun video kalian nggak akan langsung dapat view jutaan, tapi ini adalah langkah awal untuk bisa berkembang di YouTube. Target utama yang harus dikejar oleh channel baru itu bukan jumlah view harus jutaan, tapi adalah growth atau perkembangan channel kalian. Jadi walaupun view masih ratusan atau puluhan kayak saya, yang penting tiap hari ada kenaikan. Oke, di masa mendatang saya akan share lagi tips-tips baru soal menambah view dan subscriber. Jadi subscribe ke channel ini dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.